memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang harmonis dengan kepala keluarga bernama Mike, bercengkrama dengan anak gadisnya yang mendapatkan tugas sekolah untuk menceritakan tentang pekerjaan ayahnya yang saat itu Mike bekerja di sebuah kilang minyak. Mike menanggapi tugas yang dibuat oleh anaknya yang saat itu juga meminta oleh-oleh dari tempat bekerja, dan Mike pun berjanji akan membawakannya oleh-oleh. Sebelum akhirnya Mike berangkat menuju tempat kerjanya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa siapkan kopi dan camilan. Posisikan rebahan, pasang headset dan landscape mode. Bioskop on the clip dimulai. Sebuah landasan helikopter tempat di mana para pekerja kilang minyak Deepwater Horizon melakukan registrasi sebelum diterbangkan menuju ke lokasi kilang minyak yang berada di lepas pantai. Mereka semua merupakan karyawan yang akan berangkat untuk bekerja setelah libur dari pekerjaannya yang harus berada di kilang minyak selama 3 bulan. Termasuk Mike, Jim, dan Andrea. Di sana mereka harus menggunakan helikopter dengan waktu tempuh 45 menit untuk sampai di Deepwater Horizon. Dalam perjalanannya, mereka berbincang satu sama lain. Di situ, Jim yang merupakan pimpinan kilang minyak juga berbincang dengan orang perusahaan yang membawai tempatnya bekerja dalam rangka melakukan pengecekan keamanan yang rutin dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Sesampainya di kilang minyak itu, sebuah kapal pengangkut lumpur juga terlihat sudah siap untuk melakukan pengumpulan lumpur hasil pengoboran di Deepwater Horizon, di mana sebuah kilang minyak mengapung di tengah laut untuk melakukan pengoboran dengan kedalaman lebih dari 5 km di bawah permukaan laut, dengan 126 kru di dalamnya. Setelah mendarat, Jim kebingungan dengan perginya para kru yang harusnya masih bertugas untuk mengecek ketahanan semen penghalang yang berada di bawah sumur bor dasar laut, yang berfungsi untuk menahan hidrokarbon agar tetap di dasar laut. Tapi ternyata para kru itu ditarik perusahaan kilang minyak tersebut karena dianggap sudah selesai melakukan tugasnya. Setibanya di anjungan, Jim langsung menugaskan Andrea untuk menanyakan kedatangan kapal yang dari tadi berada di dekat kilang minyak. Kapten kapal itu pun menjelaskan bahwa mereka menunggu instruksi untuk mengangkut lumpur hasil pengoboran yang menurut info dari perusahaan kilang minyak itu akan dilakukan sebentar lagi. What he's doing and why. You got it, Mr. Chairman. Damon Banks, and this is Deep. OIM wants to know what you're doing here. Well, here we're getting off this beast and move. They told me to get ready to start moving on. Who's they? BP company man. Vadrine. Mendapatkan info itu, Jim kemudian menyuruh Mike untuk mencari informasi tentang uji ketahanan semen apakah benar-benar sudah dilakukan atau belum, sebelum mereka melakukan pengoboran yang sudah terlambat 43 hari dari jadwal. Sembari menuju ruang kerjanya, Mike menanyakan hal yang dimaksud Jim kepada kru yang bertugas di lokasi pengoboran. Para pekerja di area pipa bor itu pun mengatakan bahwa pengujian ketahanan semen belum benar-benar dilakukan. Para kru penguji mendadak ditarik oleh perusahaan kilang minyak itu. Mendapat info yang valid, Mike pun langsung melaporkannya kepada Jim. Cement job. Test the cement job. Come on, man. Work with me. Who's that again? Oh, cut the shit, man. Come on, Jimmy's pissed, man. Who's to send him home without testing anything? Oh, why in the hell would they do that? I never feel the urge to take. BP sends the Marge team home without running any test. There was no cement bond law. Setelah memberi kabar kepada istrinya dan mengenakan seragam kerjanya, Mike kembali menuju ruang kontrol pengoboran yang ternyata Jim juga sudah ada di sana untuk memastikan lagi apakah benar pengujian semen belum dilakukan. Mengetahui sendiri dari anak buahnya, Jim langsung mengajak Mike untuk menemui orang-orang perusahaan yang menaungi kilang minyak itu. Di sebuah ruangan,
Jim menemui seorang bernama Don dan Bob yang merupakan orang-orang dari perusahaan kilang minyaknya. Dia menegaskan kembali apakah uji ketahanan semen sudah benar-benar dilakukan sesuai prosedur, karena semen itu merupakan benteng awal mereka jika terjadinya ledakan, dan uji ketahanan semen sangat penting dilakukan. Tapi Don menganggap bahwa kualitas semen yang mereka gunakan sudah bagus dan tidak perlu untuk dilakukan uji lagi. Dia juga bilang bahwa mereka semua sudah melebihi jadwal pengoboran yang ditentukan. Log they ran said the same, yeah. We are confident in the integrity of our The integrity of that cement, that's for true. You guys, just like my granny, you cheap. That's why we're $186 billion company. We were. Jim bahkan berkata bahwa mereka juga bertanggung jawab untuk perbaikan banyaknya kerusakan yang ada di kilang minyak itu. Di mana saat Don menanyakan kerusakan apa saja yang terjadi di sana, Mike langsung mengungkapkan beberapa kerusakan dari total 390 kerusakan yang harus mendapatkan perbaikan di sana. Dalam situasi yang sedikit panas, setelah Mike membuka suara, Jim tetap ingin menjalankan uji ketahanan saat itu juga sebelum dilakukan pengoboran, walaupun mereka harus mundur lagi dari jadwal yang sudah ditentukan. Properly secure this well for a production platform come in right after 4 days. Keep counting, Bob. 45 days, 46 days. I'll tell you what we're gonna do now. We're gonna run a negative pressure test before we do it. Selesai perdebatan itu, Don langsung menemui Mike untuk meminta pendapatnya tentang keputusan yang dia lakukan. Karena menurut Don, Mike adalah orang yang berpengalaman di sana. Mike pun mengatakan bahwa dia tetap setuju dengan keputusan Jim yang tak lain adalah pimpinannya. Dia mengatakan bahwa melakukan sesuatu hal tanpa strategi dan hanya berdasarkan harapan sangatlah berbahaya, apalagi dalam kasus yang sedang mereka hadapi. Williams, What medication, Mr. Dre? I merely. Okay. I think you all trying to run out of fuel as the wheels touch down. Pengujian tekanan pun dilakukan. Sesuai instruksi Jim, semua pekerja di sana memulai uji tekanan yang disaksikan oleh Don dan Bob yang juga berada di ruang kontrol pengoboran. Terlihat dari indikator yang ditampilkan, uji tekanan yang dilakukan mencapai tekanan yang tinggi. Jim yang melihat seluruh uji tekanan itu pun memutuskan untuk tidak melakukan pengeboran karena menurutnya uji tekanan itu telah gagal. Don yang tidak bisa menerima itu meminta penjelasan kepada Jim, kenapa tekanan yang cukup tinggi itu tidak membuat lumpur tersembur keluar. Jim pun mengatakan bahwa dia juga bingung kenapa itu bisa terjadi. Mendapat jawaban itu, Don menyimpulkan bahwa itu semua disebabkan karena kesalahan pembacaan sensor. Karena menurutnya, jika tekanan setinggi itu bisa menimbulkan semburan lumpur yang nyatanya di lokasi pipa pengoboran tidak ada sedikit pun lumpur yang keluar. Pressure because it is trapped right there. It is sitting right 1,395 pounds of pressure. We have a problem with that drill pipe or with the sensor giving us a. Don pun ingin melakukan uji tekanan lagi, tapi di bagian pipa penyumbat, bukan di pipa bor. Dan jika tekanan yang diuji berada di titik aman, dia ingin Jim membatalkan keputusannya. Di sela perdebatan yang terjadi, Jim mendapatkan panggilan untuk menemui semua karyawan kilang minyak itu karena selama 7 tahun berhasil menjaga keamanan dan keselamatan di sana. Kembali di lokasi pengujian, karena lumpur yang melalui pipa penyumbat malah menyumbat pipa itu, indikator tekanan yang ditampilkan pun menunjukkan di angka 0, yang membuat Don menyimpulkan bahwa pengujian tekanan kali ini berhasil. Dia pun segera menyuruh orang-orang di sana untuk memulai melakukan pengoboran. Tapi terjadi penolakan di sana, di mana mereka tetap harus mendapatkan izin dari Jim untuk melakukan pengeboran. Don pun menyuruhnya untuk menghubungi Jim. Jim yang menerima informasi bahwa uji tekanan yang kedua mendapat hasil 0, dia pun mengizinkan mereka untuk memulai pengeboran, di mana hal itu menjadi awal mula bencana yang akan terjadi. We good? Well, looks like it's gonna be a long fire. Thanks.
Okay, guys, good test. Yeah? Get ready to pull out 10,000. Pengeboran pun dimulai. Semua pekerja menjalankan tugasnya masing-masing. Kapal yang sedari tadi berada di dekat kilang minyak itu pun mendapat izin untuk mendekat menerima lumpur padat hasil pengeboran. Dalam proses pengeboran, dari ruang kontrol indikator tekanan tiba-tiba naik. Jason yang merupakan leader ruang kontrol itu pun menyuruh Don dan Bob keluar dari ruangan itu. Saat Don melewati para pekerja pengeboran yang kebetulan salah satunya melihat serius pada pipa pengeboran yang mengeluarkan lumpur, ledakan disertai semburan lumpur tiba-tiba terjadi di sana. Dari dalam ruang kontrol, Jason langsung menutup saluran pipa anular untuk menghentikan semburan lumpur. Tapi keadaan masih sama. Lumpur masih terus menyembur keluar. Sementara di lokasi pipa pengeboran, setelah mengamankan Don yang juga terkena semburan lumpur, dia kemudian mendapatkan perintah untuk menutup manual pipa pengeboran yang akhirnya bisa menghentikan semburan lumpur di sana. Tapi karena tekanan lumpur semakin besar, di dalam ruang penyimpanan lumpur sebuah pipa bocor dan beberapa kru di sana mencoba menangani kebocoran itu. Sementara itu di ruang kontrol, indikator tekanan kembali melonjak mencapai batas maksimal yang mengakibatkan ledakan besar terjadi di sana hingga menghancurkan ruang kontrol pengeboran. Gas metana yang ikut keluar menyebabkan alarm peringatan gas di ruang kontrol mesin berbunyi. Seluruh lampu di sana tiba-tiba menjadi terang. Kepanikan terjadi di ruang kontrol mesin, di mana Andrea melihat semburan lumpur yang terjadi di area pengeboran. Saat gas metana sampai di pusat pengapian mesin, ledakan disertai semburan api yang dahsyat terjadi yang berdampak di seluruh kilang minyak itu. Jim dan Mike juga tak luput dari dampak ledakan itu yang juga menewaskan kru yang berada di ruang kontrol pengeboran. Panggilan keadaan darurat pun akhirnya dilakukan oleh Deepwater Horizon kepada pihak berwenang untuk meminta bantuan karena bencana yang terjadi di sana. Kembali ke TKP, terlihat Mike di sana mencoba untuk keluar dari ruangannya mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Sementara di luar, para kru sudah mulai melakukan tindakan evakuasi. Jim yang juga terkena dampak ledakan saat sedang mandi, berusaha memahami situasi dan mencoba keluar dari tempatnya. Mike yang sudah keluar sambil membawa rekannya yang terluka, menanyakan kepada kru lain di mana Jim berada dan kembali mencarinya. Di tengah puing-puing lorong, Mike pun menemukan Jim yang tidak bisa melihat karena matanya yang kelilipan efek ledakan tadi. Di situ Mike menjelaskan bahwa kilang minyak mereka meledak dan mungkin akan terjadi ledakan lagi karena menurutnya pemutusan pipa pengeboran belum dilakukan. Jim yang mendengar itu bergegas menyuruh Mike mengantarkannya ke anjungan untuk memutuskan pipa pengeboran. Jimmy, a lot of secondary explosions. I don't know, but I don't think so. We need to disconnect, Michael. Help me get to the bridge. Where are we? Wouldn't recognize me. Bantuan darurat juga mulai dikirim menuju Deepwater Horizon untuk membantu evakuasi di sana. Kembali ke tempat Mike dan Jim, saat mereka dalam perjalanan menuju anjungan, mereka mendengar teriakan minta tolong. Di sana mereka menemukan kru yang kakinya patah dan terjepit reruntuhan. Mike dan Jim pun berusaha menolongnya walaupun sempat ada ledakan yang terjadi. Tapi mereka akhirnya bisa menolong orang itu dan kembali menuju ke anjungan. Istri Mike yang merasa khawatir, dia menghubungi nomor darurat untuk mendapatkan kabar dari suaminya. Wajah khawatir nampak di mukanya saat dia mendapatkan kabar bahwa kilang minyak Deepwater Horizon tempat Mike bekerja terjadi kebakaran. Di tempat evakuasi, saat sekoci akan berjalan, sebuah derek yang hampir roboh membuat seorang operator mesin derek yang bernama Dale mencoba untuk mencegah robohnya derek itu agar tidak menimpa sekoci yang akan berjalan.
Dia pun langsung naik ke derek lain untuk melakukan rencananya. My crane's gonna take the goddamn derrick out. It's coming down! Get on the boat now! Setelah berhasil menghalangi kren yang akan menimpa Scotchy, Dal harus tewas terjatuh karena tertimpa puing-puing saat akan kembali ke bawah. Mike yang sempat melihat kekacauan di sana, akhirnya sampai di anjungan tempat Andrea berada. Jim segera melakukan rencananya untuk memutuskan pipa pengeboran agar semburan bisa terhenti. Tapi karena tekanan lumpur dan gas yang semakin kuat, pemutusan pipa pun gagal. Kemudian Jim dengan rencana lainnya menyuruh Mike untuk menyalakan generator cadangan agar listrik di sana kembali menyala dan menyeimbangkan posisi kilang minyak itu demi mencegah terjadinya ledakan pipa dasar laut yang posisinya miring karena kilang minyak itu kehilangan energi dorong. Up here. We need to bring the standby generator online. The firefighting pumps? No, we just want to keep this rig on station as long as we can so that pipe doesn't break. That's all we can do. We can't set out of that derrick. I know it. I'm coming with you. What? I'm with you. You sure? Mike ditemani satu kru segera menuju ruang generator untuk menyalakan generator cadangan. Kobaran api yang harus mereka lewati tidak menghentikan langkah mereka hingga akhirnya mereka tiba di ruang mesin. Dengan sebuah buku petunjuk, Mike pun berhasil menyalakan generator cadangan, tapi saat ruang kontrol anjungan mencoba mengembalikan posisi kilang minyak, generator itu mati, dan saat berhasil dinyalakan lagi, peringatan untuk meninggalkan kilang minyak itu pun terpaksa membuat mereka segera meninggalkan tempat itu yang juga mulai meledak lagi. There we go. There we go. Mr. Jim. Mike. Oh shit. Let's go. We gotta go. Mengetahui Scotchy terakhir meninggalkan mereka terpaksa harus menggunakan rakit emergency. Di tengah kobaran api dan ledakan yang terjadi di sana, mereka bekerja sama untuk membuka rakit darurat itu. Setelah terbuka dan satu persatu mereka naik ke rakit, Mike dengan Andrea yang akan masuk tiba-tiba terkena ledakan yang menyebabkan rakit darurat itu terjun ke laut sebelum Andrea dan Mike memasukinya. Mike yang melihat lautan api yang berkobar di permukaan laut, bergegas mencari jalan lain untuk melompat melewati lautan api itu. Bersama dengan Andrea, mereka berjuang melewati kobaran api yang semakin menjadi di sana untuk mencapai tempat tinggi di kilang minyak itu agar mereka bisa melompat melewati lautan api di bawahnya. Landasan helikopter pun menjadi titik tertinggi yang bisa mereka capai. Andrea yang tidak mau melompat karena takut akan tingginya tempat itu dengan laut, membuat Mike harus memaksa dan menariknya agar dia melompat ke laut. Saat Andrea sudah terjun, Mike pun segera mengikutinya karena tempat itu mulai runtuh. What caused the Mustang? Setelah berhasil mendarat di air dan walaupun sempat tertimpa puing-puing reruntuhan, Mike dan Andrea yang mengapung di air pun berhasil dievakuasi. Di kapal pengangkut lumpur, semua kru yang selamat berkumpul di sana untuk didata oleh Jim yang merupakan pimpinan di Deepwater Horizon. Dan helikopter bantuan pun juga tiba di sana untuk memberikan pertolongan medis pada korban yang terluka. Andrea juga mengucapkan terima kasih kepada Mike karena sudah menyelamatkannya. Sementara kilang minyak Deepwater Horizon pun harus hancur karena tragedi itu. Tragedi ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi tanggal 20 April 2010. Bencana kebakaran kilang minyak Deepwater Horizon menjadi bencana kecelakaan kerja pengeboran minyak terburuk sepanjang sejarah Amerika Serikat. Dari 126 kru yang ada di sana, 11 orang dinyatakan tewas, 15 orang luka-luka, dan sisanya selamat. Kejadian itu juga memberikan trauma mendalam hingga beberapa kru enggan kembali bekerja di perminyakan. Di tanggal 22 April 2010, Deepwater Horizon akhirnya tenggelam, dan kebakaran masih berlanjut hingga 87 hari.
Sekitar 5 juta barel minyak juga tumpah di Teluk Meksiko.